Selamat datang pemirsa, bersama saya Jenny Nabila di VJST News akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Permisa, ribuan buruh kembali menggelar aksi unjuk rasa yang berlangsung di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat pada tanggal 24 Oktober 2024 atau 4 hari setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik. Dalam aksinya, para buruh menyuarakan suatu tuntutan. 3.000 buruh yang tergabung dalam lebih dari 14 konfederasi buruh memadati kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat pada pukul 10 pagi. Aksi ini dilakukan untuk menuntut kenaikan upah minimum tahun 2025 sebesar 8 hingga 10%, karena kenaikan 3,6% dirasa masih belum mampu mengimbangi kebutuhan para buruh. Pada hari ini kami melakukan aksi pengawalan sekitar 2.000 orang dari Jabodetabek, memastikan keputusan Hakim Mahkamah Konstitusi terkait dengan uji material atau judicial review Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama adalah tentang upah. Kami meminta di dalam Omnibus Law upah murah dicabut, terutama ada kata-kata indeks tertentu. Masa merasa jika upah masih berada di bawah inflasi yang pasti merugikan mereka. Dan juga karena upah yang rendah, masa merasa bahwa mereka bukan diperlakukan seperti pekerja, melainkan seperti budak. Dan menuntut pemerintah mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Jika tuntutan tidak dipenuhi, masa mengancam akan mogok nasional. Selain itu juga, masa juga akan terus menggelar aksi unjuk rasa secara bergelombang di 300 kabupaten kota, 28 provinsi hingga 31 Oktober 2024. Selain itu, buruh juga mendesak agar sistem kerja kontrak dihapus. Dalam rangka mengawal, yang pertama adalah kita memastikan kepada Menaker dalam menetapkan upah di tahun 2025 tidak menggunakan PP 51. Itu yang pertama. Yang kedua, kita peringatkan pula bahwasanya dalam menetapkan upah 2025 nanti itu menggunakan norma-norma atau yang sudah diputuskan oleh MK. Taat konstitusi. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita meminta untuk menetapkan kembali upah sektoral. Dua hal, pertama gini, putusan MK itu secara ajas hukum adalah berlaku erga omnes, artinya mengikat kepada semua pihak, pemerintah, dan semua yang berperkara. Dalam rakor LKS Tripartit Nasional kemarin, ada dua yang kita soroti. Yang pertama, bahwa roadmap kementerian hanya UMSP yang akan ditetapkan dalam roadmapnya tanggal 15 Desember. Padahal putusan MK itu menyatakan adalah wajib UMSP dan UMSK. Sehingga ini menjadi persoalan. Yang kedua, kementerian nampaknya akan mengeluarkan dua kategori upah minimum, yaitu upah minimum padat karya dan upah minimum non padat karya. Dan ini menjadi persoalan. Sejak dulu upah minimum itu satu, karena upah minimum itu adalah protection floor, adalah perlindungan dasar safety net, sehingga tidak boleh ada upah minimum yang berbeda, yaitu upah minimum non padat karya dan padat. Aksi ini memakan separuh badan jalan, mengakibatkan arus lalu lintas dari arah Tugu Tani ke arah MH Tamrin tersedat. Sekian berita hari ini, saya Jenny Nabila pamit undur diri dan sampai jumpa. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.